Oke, selamat pagi buat kita semua. Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan persamaan akuntansi untuk kelas 12. Jadi, dimana persamaan akuntansi ini tidak asing lagi untuk kita pelajari ataupun kita dengar. Dengan persamaan akuntansi ini, kita harus memahami dengan rumus yang sudah ditentukan, yaitu dimana rumus persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah modal, atau yang sering kita dengar di lingkungan kita yaitu harta sama dengan hutang tambah modal. Jadi rumus ini harus betul-betul kita pahami, dan saya akan membuat sebuah ilustrasi bagaimana atau apakah yang dimaksud dengan harta sama dengan hutang tambah modal. Jadi tetap diikuti pembelajaran kita ya. Baik, di sini saya akan membuat sebuah ilustrasi untuk penjelasan bagaimana mengenai rumus persamaan akuntansi, di mana rumusnya yang kita ketahui adalah harta sama dengan hutang tambah modal. Nah, di sini saya akan membuat sebuah ilustrasi supaya lebih mudah untuk dipahami mengenai rumus tersebut. Nah, contohnya kita ingin memiliki atau membeli sebuah peralatan ataupun ingin membeli sebuah kendaraan dengan seharga 25 juta rupiah. Nah, untuk memperoleh kendaraan tersebut, kita mengeluarkan modal sebesar 5 juta rupiah dengan cash. Dan sisanya kita cicil selama 10 bulan dengan jumlah cicilan atau nominal cicilan yang harus kita penuhi yaitu 2 juta rupiah per bulannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membuat penjelasan mengenai rumus tersebut. Di manakah yang disebut dengan modal, di manakah yang disebut dengan utang ataupun kewajiban. Yang disebut dengan modal yaitu adalah 5 juta rupiah yang langsung kita bayar dengan cash. Dan 2 juta rupiah inilah yang disebut dengan utang atau kewajiban yang harus kita bayar tiap bulannya. Dan yang menjadi aset atau harta kita adalah sepeda motor yang sudah kita terima. Oke? Baik, kita akan membahas bagaimana bentuk-bentuk transaksi yang akan terjadi atau yang ada di sebuah perusahaan. Jadi di mana dia akan mengalami pertambahan atau di mana dia akan mengalami pengurangan. Nah, ini salah satunya adalah investasi awal seperti kas, perlengkapan dan juga peralatan, maka ini akan bertambah yaitu kas, perlengkapan dan juga peralatan. Dan yang akan berkurang itu yaitu adalah modal atau investasi awal kita. Yang kedua, apabila kita membeli sebuah aktiva, contohnya perlengkapan, peralatan, dan dibeli secara tunai, maka akan bertambah yaitu adalah perlengkapan kita dan juga peralatan kita. Tetapi yang berkurang adalah kas karena kita membelinya secara tunai. Yang ketiga, apabila kita menjual jasa dengan tunai, maka akan ada namanya bertambah kas kita atau pendapatan kita. Tapi yang berkurang itu adalah modal kita. Nah, keempat yaitu menjual jasa dengan kredit. Apabila kita menjual jasa dengan kredit, berarti yang bertambah itu adalah piutang usaha kita. Dan yang berkurang adalah modal yang dicatat sebagai pendapatan jasa. Yang kelima, pembayaran utang usaha. Apabila kita membayar utang usaha, berarti yang berkurang utang usaha kita dan juga kas kita. Nah, selanjutnya yaitu membayar beban usaha. Apabila kita membayar beban usaha seperti beban gaji, beban iklan dan juga yang lainnya, maka yang akan berkurang itu adalah kas dan modal dan dicatat sebagai beban usaha. Nah, ketujuh, apabila kita menerima piutang usaha, berarti ada pemasukan dana, maka yang akan bertambah itu adalah kas kita. Dan juga yang berkurang yaitu piutang usaha kita karena sudah melakukan pembayaran. Yang ke-8 itu penerimaan pendapatan. Apabila kita menerima pendapatan, berarti kas kita juga akan bertambah. Jadi yang bertambah itu adalah kas dan juga modal. Dan itu akan dicatat sebagai pendapatan. Dan yang ke-9 itu pengambilan uang pribadi atau kebutuhan pribadi yang sering disebut dengan prive. Maka yang berkurang itu adalah kas dan modal kita. Dan itu akan dicatat sebagai prive. Baik, transaksi berikutnya yaitu adalah
pemakaian perlengkapan yang sudah kita sediakan di perusahaan. Nah, apabila pemakaian perlengkapan terlaksana, maka yang berkurang itu adalah perlengkapan modal kita yang sudah kita sediakan, dan itu akan dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, kedua yaitu penyusutan aktiva tetap. Nah, yang di sini yang berkurang itu adalah modal kita, karena kan perlengkapan yang kita sediakan itu juga sebagai modal, dan itu akan dicatat sebagai beban penyusutan aktiva tetap. Dan yang akan meningkat itu atau yang bertambah itu udah akumulasi penyusutan kita itu, akumulasi penyusutan tetap itu akan bertambah. Oke. Yang ke-13 yaitu piutang yang tidak tertagih. Nah, apabila piutang yang tidak tertagih ini semakin tinggi, maka cadangan kerugian piutang kita akan semakin naik, akan bertambah cadangan kerugian kita, dan modal kita akan berkurang. Karena semakin banyak piutang yang tidak tertagih, maka modal kita akan berkurang, dan itu akan dicatat sebagai beban kerugian piutang. Nah, yang terakhir yaitu investasi tambahan berupa kas. Nah, apabila menginvestasikan tambahan berupa kas, maka akan ada penambahan kas. Nah, itu jadi yang bertambah adalah kas kita, dan yang berkurang adalah modal, dan itu akan dicatat sebagai investasi tambahan. Oke. Baik, terima kasih sudah menyaksikan teori mengenai persamaan akuntansi kita. Nah, kita akan membuat contoh soalnya yaitu di part 2. Tetap diikuti model pembelajaran kita. Oke, terima kasih.